Hai semua, welcome back to Root Channel. Gimana keadaan teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di konten kali ini kita akan membahas tokoh dan penokohan pada sebuah karya fiksi. Oh ya, sebelumnya jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan mari kita bahas bersama-sama. Teman-teman, terdapat beberapa istilah yang sering dipergunakan dalam pembicaraan tokoh dalam sebuah fiksi, seperti tokoh dan penokohan, watak dan perwatakan atau karakter, dan karakterisasi secara bergantian dengan menunjuk pengertian yang hampir sama. Ada istilah yang pengertiannya menyaran pada tokoh cerita dan pada teknik pengembangannya dalam sebuah cerita. Teori pengertian tokoh dijabarkan melalui 3 cara pengungkapan tokoh utama, menurut Saad via Esten 1984. Yang pertama, tokoh mana yang paling banyak berhubungan dengan tema atau pokok masalah. Yang kedua, tokoh mana yang paling banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh lain. Dan yang ketiga, tokoh mana yang paling banyak menentukan waktu penceritaan. Tokoh berfungsi sebagai penggerak cerita. Oleh karena itu, ia adalah individu rekaan yang dikenal atau yang mengalami berbagai peristiwa. Oleh karena tokoh adalah elemen struktural fiksi yang melahirkan peristiwa. Nah, ditinjau dari segi keterlibatannya dalam keseluruhan cerita, tokoh fiksi dibedakan menjadi 2, yakni tokoh sentral atau tokoh utama, dan tokoh periferal atau tokoh tambahan. Hadirnya tokoh tambahan diharapkan agar peristiwa atau perbuatan yang dialami tokoh utama menjadi hidup. Teman-teman, penokohan dan karakterisasi sering juga disamakan artinya dengan karakter dan perwatakan, menunjuk pada penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watak tertentu dalam sebuah cerita. Cara pengarang menampilkan tokoh atau pelaku disebut penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Sementara itu, penokohan yang paling sederhana adalah pemberian nama. Setiap sebutan adalah sejenis cara memberi kepribadian menghidupkan. Teman-teman, Nurgiantoro 2010 membagi tokoh dalam beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan segi peranan, ada tokoh utama. Tokoh utama berarti tokoh yang paling diutamakan dalam sebuah cerita. Tokoh utama itu merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan dan paling banyak hadir dalam setiap kejadian. Yang kedua ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang permunculannya lebih sedikit dan kehadirannya jika hanya ada keterkaitannya dengan tokoh utama secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, yang kedua ada berdasarkan fungsi penampilan tokoh. Yang pertama ada tokoh protagonis, adalah tokoh yang secara umum memiliki sifat baik dalam sebuah cerita. Yang kedua ada tokoh antagonis, adalah tokoh yang identik dengan sifat jahat. Dan yang ketiga, tokoh berdasarkan perwatakannya, ada tokoh sederhana, adalah tokoh yang memiliki sifat yang datar dan cenderung monoton. Dan yang kedua ada tokoh bulat, atau sering pula dikenal dengan tokoh kompleks, adalah tokoh yang memiliki lebih dari satu sifat. Nah, yang keempat ada tokoh berdasarkan perkembangan perwatakan. Yang pertama ada tokoh statis, adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan perwatakan. Tokoh statis atau tokoh tidak berkembang adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan dan perkembangan perwatakan sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang ada. Dan yang kedua ada tokoh berkembang, adalah tokoh yang mengalami perubahan perwatakan seiring dengan jalannya cerita. Yang kelima ada tokoh berdasarkan pencerminan tokoh. Yang pertama ada tokoh tipikal, adalah tokoh yang berperan sebagai masyarakat golongan atas. Yang kedua ada tokoh netral, adalah tokoh yang menggambarkan masyarakat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa tokoh merupakan seseorang atau pelaku yang ada dalam cerita atau peristiwa. Yang kedua itu ada penokohan. Nah, menurut Nurgiantoro, istilah penokohan itu lebih luas pengertiannya daripada tokoh dan perwatakan. Sebab ia sekaligus mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita, sehingga sanggup memberi gambaran yang jelas kepada pembaca. Pembedaan antara tokoh yang satu dan yang lain lebih ditentukan oleh kualitas pribadi daripada yang dilihat secara fisik.
Penokohan merupakan salah satu unsur cerita yang memegang peran penting di dalam sebuah novel, karena tanpa pelaku yang mengadakan tindakan, cerita itu tidak mungkin ada. Nah, kali ini kita akan membahas tokoh dan penokohan dalam novel Senja dan Pagi, karangan Alfie Rev dan Linka. Adapun sinopsis ceritanya sebagai berikut. Novel Senja dan Pagi mengisahkan tentang Alfie Rev atau kerap disapa Alfie dengan Linka Angelia atau kerap disapa Linka. Pertemuan pertama antara Alfie dan Linka terjadi secara tidak sengaja untuk coba bercengkrama dan bertukar pikir sembari riset karakter personality-nya untuk karakter naskah gelaran SEA Games 2018. Senja dan Pagi berkisah tentang hubungan sepasang kekasih. Mereka dipertemukan oleh keramahan semesta serta membahas banyak mimpi, prinsip, dan prospek yang terasa satu frekuensi. Alfie adalah seorang musik produser, sinematografi, dan sutradara yang berjiwa idealis dan nasionalisme. Baginya, musik adalah urusan kecil, tapi menyampaikan pesan dari musik itu urusan besar. Analisis tokoh dan penokohan dalam novel Senja dan Pagi berdasarkan dengan perannya adalah sebagai berikut. Tokoh utama adalah Alfie dan Linka, dan tokoh tambahan adalah Ayah Alfie, Ibu, Anggun, Papa Linka, Mama Linka, Mas Ulun, Tajar, Kanita, Mas Bagus, Mas Roma, Indah, Argo, Farhat, Paul Sadi, Kak Elisa, Mas Budi, Mbak Putri, Laras, Pak Ari, Pak William, Om Dani. Mari kita analisis watak tokoh dan penokohan yang terdapat dalam novel Senja dan Pagi. Yang pertama ada tokoh utama, Alfie Rev. Alfie Rev ini diceritakan adalah seorang pemuda yang berusia 20 tahun, anak sulung dari 2 bersaudara. Keluarga Alfie, ayah dan ibunya berpisah, dan Alfie tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya tinggal bersama Anggun. Alfie berhenti kuliah dan memilih untuk membeli Launchpad. Ia memiliki karakter bertanggung jawab, dapat kita lihat dari tindakannya, yakni saya harus bertanggung jawab pada pilihan saya. SMK tempat saya belajar dan segala stereotipnya tentang seniman adalah hal yang banyak mengubah saya secara kepribadian. Selain itu, tokoh Alfie juga diceritakan sebagai tokoh yang penyayang, beriman, baik hati, dan tidak gampang menyerah. Tokoh yang kedua adalah Linka. Linka ini adalah seorang wanita kelahiran 1994 yang merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Bidang akademis yang ditekuninya dari kecil menjadikannya siswi unggul sejak masa sekolah hingga bangku perkuliahan. Linka sosok wanita petualang yang memiliki karakter baik hati, penyabar, dan patuh. Ia mempunyai keinginan menjadi seorang ilmuwan dan ingin nikah muda. Namun, keinginannya itu dipatahkan oleh kedua orang tuanya. Ia sangat patuh kepada kedua orang tuanya, terutama kepada papanya, sehingga mimpi-mimpinya harus lera ia kubur. Nah, Linka ini diceritakan baik hati, itu dapat kita lihat dalam prolognya atau dalam dialognya. Sebisa mungkin saya menghindari hal-hal yang bisa memancing penolakan papa. Di kepala saya, kayak ada alarm tersendiri yang selalu mengingatkan saya, apa yang keluar dari mulut orang tua itu sakti madraguna. Ridanya Allah, ia ridanya orang tua. Selanjutnya ada tokoh tambahan. Yang pertama ada peran Ayah Alfie. Ayah Alfie ini merupakan tokoh tambahan yang hanya berperan di awal. Ayah Alfie meninggal sebelum Alfie menjadi orang yang sukses dengan pekerjaannya. Sejak kecil, Alfie sudah diberikan pendidikan agama agar menjadi bekal kelak, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya. Ayah Alfie memiliki karakter yang bijaksana, tegas, dan penasehat. Dapat kita lihat dalam kutipan berikut. Dari kecil, kamu udah ayah sekolahkan di madrasah. Ayah kasih kamu pendidikan agama. Ayah yakin itu bisa menjadi bekal iman kamu, biar kamu gak akan gampang terpengaruh. Yang kedua, peran Ibu Alfie. Ibu Alfie adalah sosok wanita terhebat dan terhormat dengan segala keanggunan dan kekuatan yang harus Alfie hargai. Sosok ibu yang lebih terbuka dan penuh kesabaran menghadapi Alfie. Ibu Alfie dikenal sebagai orang yang baik hati dan penyabar. Ibu Alfie adalah sosok ibu yang lebih terbuka kepada anak-anaknya. Tapi karena ibu dan ayahnya berpisah, Alfie jarang ketemu ibunya. Karena ibunya tinggal bersama Anggun dan Alfie tinggal bersama ayahnya. Sifat baik ibu dideskripsikan baik hati, di mana dalam kutipan berikut ini. Tapi ada sewaktu-waktu saya merasa kangen dengan ibu. Biar bagaimanapun,
Dari kecil saya lebih dekat dengan ibu, sosok ibu lebih terbuka dan penuh kesabaran. Selanjutnya peran Papa Linka. Papa Linka ini adalah dikenal sebagai orang yang sangat tegas dan berpendidikan. Selain berperan sebagai papa, ia juga dapat berperan sebagai partner Linka. Setiap hari Papa selalu mengingatkan Linka agar menjadi seorang anak yang berhasil, baik di dunia pendidikan maupun di pekerjaannya. Nah, sosok yang tegas Papa Linka dapat dilihat pada kutipan berikut. Papa itu orang yang akademis banget. Papa orang yang sangat-sangat tegas, tapi tenang. Papa nggak galak, apalagi emosian. Papa seru dan suka ngelawak. Aku yakin Papa juga bisa lihat kamu kalau kamu anak baik-baik. Sebelum kamu ketemu Papa, malamnya aku akan presentasi terlebih dahulu. Siapa kamu? Dari mana kita kenal? Dan apa tujuan kamu datang ke rumah? Niat baik kita nanti dilancarkan. Peran Ibu Linka. Ibu Linka ini adalah sosok wanita yang sangat baik hati dan selalu mendukung Linka dengan pilihannya. Dapat dilihat pada kutipan berikut. Terus Papa minum lagi kopinya. Habis itu langsung nanya, dia berapa beradik? Kamu kenal berapa lama? Kamu udah ketemu langsung? Udah, Pak. Pas aku bilang, ya udah, kapan mau ketemu? Besok pagi, Pak. Pas aku bilang begitu, Mama tiba-tiba masuk kamar sambil bawa kue bolu kesukaan Papa. Terus Mama langsung nyaut, itu loh, Pak, yang Mama ceritain kemarin anaknya, yang perform di Closing Asian Games. Jadi kesimpulannya, novel ini menjadikan Alfie seorang anak yang bekerja keras sebagai tokoh utamanya dan berjuang menjalani hidup tanpa ayah dan ibunya. Selain itu, beberapa tokoh penting baik tokoh dengan peran tokoh utama maupun tokoh tambahan yang mendampingi tergambar dengan jelas, seperti ayah Alfie, ibu Alfie, papa Linka, mama Linka, dan lain-lain. Watak dan karakter yang melekat pada tokoh cenderung tetap dari awal penceritaan sampai akhir cerita, kecuali Alfie yang watak dan karakternya sempat berubah. Penokohan-penokohan pada ini tergambar dari watak Alfie, Tazar, Kanita, Mas Bagus, Mas Roma, Farhat, Paul Sadi, dan lain-lain. Watak tokoh dideskripsikan dengan sangat komplit, rapi, detail, dan intens, dari mulai dialog internal, batin, hingga peristiwa konflik tokoh. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga konten kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan tetap stay di konten ini, karena kita akan banyak membahas materi-materi yang akan kita bahas. See you!